puji nama Tuhan, saat ini kita dipertemukan kembali untuk kita bisa sama-sama beribadah pada pipa hari ini. Baik, sebelum kita mulai, mari kita angkat satu pujian sukacita yang mengatakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Baik, saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian penyembahan yang mengatakan menyenangkan. Tuhan, bentuklah hatimu jadi
Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami hari ini ya Tuhan, di mana pada hari ini kami akan memulai kegiatan pipa kami, khususnya di sesi ketiga dan sesi keempat hari ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, tuntunan Tuhan hadir meliputi kami, meliputi teman-teman semua yang ada di rumah pada hari ini ya Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini dan sharing tentang kelompok kecil hari ini, kiranya teman-teman di rumah mendapatkan berkat yang baru, berkat yang berasal daripada nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kegiatan kami pada hari ini hanya ke dalam tangan Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom teman-teman, gimana nih kabar kalian? Aku harap dimanapun kalian berada, kita semua tetap luar biasa ya di dalam Tuhan Yesus. Nah hari ini aku Sony Anderson bakal memandu kita di podcast kita yang sesi yang ketiga, yaitu hidup yang diselamatkan dan keselamatan yang dihidupi. Nah tentunya hari ini kita masih bareng kakak kita yang cantik, Kak Sondang. Halo Kak. Halo. Halo. Oke, jadi kalau yang kemarin kita udah belajar tentang Allah, manusia, dan dosa, dan juga kita udah belajar tentang bagaimana aku dapat diselamatkan. Nah hari ini kita bakal belajar lagi nih Kak tentang hidup yang diselamatkan dan juga keselamatan yang dihidupi. Nah kalau gitu langsung saja dengan pertanyaan yang pertama. Menurut kakak apa sih kira-kira tandanya kalau kita tuh sudah diselamatkan Kak? Tanda seseorang sudah diselamatkan. Ini gampang-gampang susah ya untuk jawabnya ya. Karena pada dasarnya manusia itu sering sekali pakai perasaan untuk menjelaskan apakah dia ada di kondisi yang sudah diselamatkan atau tidak. Nah contohnya ini ya, kalau pakai perasaan misalnya, kalau dia ada di bulan-bulan, dia lagi rajin saat teduh, baca Alkitabnya oke, lalu kemudian ibadahnya juga nggak bolong-bolong, serius banget lah gitu ya. Lalu tiba-tiba dia jatuh amit-amit mati gitu kan ya. Kayaknya dia cukup pede dan cukup yakin gitu loh untuk bilang kayaknya aku bisa lah ke surga gitu ya. Karena sebulan ini aku dekat dengan Tuhan gitu kan ya. Tapi ada kondisi yang berbeda kalau misalnya dia ya masih kebohong-bohong, nipu-nipu maknya adalah PHP-in cewek apalagi gitu kan ya, nyontek-nyontek gitu ya, plagiat gitu kan ya. Mahasiswa kan kadang-kadang bisa gitu ya. Tiba-tiba jatuh jebret koma, aduh Tuhan jangan mati dulu Tuhan, aku nggak siap mati Tuhan. Pasti seperti itu gitu ya, karena merasa aduh masih banyak dosa, nggak siap mati deh gitu. Nah sering sekali memang manusia mengidentifikasi keselamatan mereka berdasarkan apa yang mereka lakukan. Padahal sebenarnya kayak lagi keselamatan itu adalah anugerah. Kita nggak punya andil sama sekali untuk mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan, sama sekali nggak ada. Jadi mau kita berbuat baik, kita tidak baik, sebenarnya hanya anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Bukan berarti kita bebas berbuat jahat sih ya, bukan, nanti kita lihat di selanjutnya. Tapi intinya adalah perasaan kita tidak bisa menjadi dasar untuk menentukan dan meyakinkan kita diselamatkan atau tidak. Jadi dari mana kita tahu kita adalah orang-orang yang benar-benar sudah diselamatkan? Mau tidak mau kita harus kembali kepada Alkitab gitu ya. Dan menurut saya ada banyak sebenarnya ciri di dalam Alkitab, tapi ada 3 yang paling utama. Yang pertama adalah satu pengakuan. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 kan bilang begini ya, jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu. Ini adalah poin yang sangat penting. Karena memang ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus berani mengakui aku adalah seorang pengikut Tuhan. Aku adalah seorang murid Kristus, itu penting. Dan percaya dalam hati, bukan cuma mulut doang, tapi hatinya juga sungguh-sungguh meyakini itu. Ini adalah satu ciri yang nggak bisa dipangkas. Memang harus. Kau harus berani mengakui dengan mulut dan kamu harus berani mempercayakan itu dengan sepenuhnya di dalam hatimu, begitu. Makanya kalau ada orang-orang yang sungguh-sungguh sudah sampai di step ini, tidak terlalu sulit bagi mereka untuk mengambil keputusan untuk dibaptis dan sebagainya. Itu adalah wujud pengakuan mereka, gitu ya. Itu salah satu ciri yang bisa kelihatan. Tapi ciri ini pun kadang-kadang bisa dimanipulasi oleh manusia, gitu ya. Mulutnya bisa ngomong percaya, hatinya kan nggak ada yang bisa tebak, gitu kan ya. Betul. Nah, hati itu akan ketahuan dari mana? Hati itu akan ketahuan dari dia melekat pada pohon seperti apa. Kan Yesus bilang, aku pohonnya, kamu rantingnya, gitu ya. Kan ranting nggak akan bisa berbuah di luar pohon. Dan ranting nggak mungkin menghasilkan buah yang berbeda dari pohonnya. Masa pohon durian menghasilkannya cuma rambutan? Ya nggak mungkin lah gitu kan ya. Pasti durian menghasilkan durian dong gitu ya. Nah sama, ketika kita benar-benar sudah ada di dalam Tuhan, maka pada akhirnya yang keluar dari hidup kita pastilah transformasi yang sama seperti Tuhan. Maka waktu kita nyanyi misalnya kayak lagu apa itu, ku mau sepertimu Yesus gitu ya. Itu bukan sesuatu yang ada di awang-awang, tapi itu memang satu tujuan yang Tuhan berikan kepada semua orang percaya. Sekarang ini jadi tujuan kamu harus belajar untuk hidup menjadi seperti aku. Kenapa? Karena kamu
tinggal bersama aku, harusnya karakterku itu akan terimpartasi kepada kamu. Kamu akan belajar untuk menjadi semakin serupa seperti aku. Kalau Tuhan itu baik, kita harus belajar baik. Kalau Tuhannya pemaaf, kita belajar pemaaf. Kalau Tuhannya itu tidak mendendam, kita belajar tidak mendendam. Itu mencirikan apa? Yang Yesus bilang, dari mana orang akan tahu kamu itu siapa? Dari mana orang tahu kamu itu benar-benar muridku? Dari mana orang tahu kamu itu benar-benar orang percaya sama aku? Ya dari buahmu lah, kalau kamu sama seperti aku. Dan yang terakhir, menurut saya adalah orang yang benar-benar sudah hidup di dalam keselamatan Tuhan, dia akan punya satu tujuan hidup seperti Yesus. Yesus datang dan dia bilang begini, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Kalau dia nggak melakukan kehendak Bapaknya, dia nggak makan. Gitu kan ya, berarti kan prinsipnya Yesus gitu ya. Ya berarti semua orang yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, mereka juga punya satu mindset yang sama. Seluruh tujuan hidup mereka adalah melakukan kehendak Bapa. Mau mereka ada di ruang lingkup konteks kehidupan seperti apapun, di semua aspek kehidupan mereka, tujuan mereka pasti adalah memuliakan kehendak Bapa. Dan ini yang nanti akan membedakan kita antara gandum dengan ilalang itu loh. Di sini akan kelihatan. Matius 7 ayat 21 kan dia bilangnya gini, bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan orang yang rajin ke gereja, yang berseru-seru, yang baca Alkitab bahkan, tapi dia nggak melakukan kehendak Bapa, nggak ada gunanya. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa, itulah yang diselamatkan. Ciri orang yang diselamatkan, sesimpel itu sebenarnya. Gitu. Apa yang kamu percaya, itu yang kamu hidupi. Benar sekali Kak, aku juga setuju sih dengan apa yang Kakak sampaikan. Jadi sebenarnya tuh untuk kita mengetahui bagaimana cara kita diselamatkan itu tuh, kita tuh nggak bisa nilai dari perasaan kita. Apapun yang kita lakukan, misalnya kita rajin baca Alkitab, rajin salat teduh, dan kita ngerasa oke, aku bakal diselamatkan, itu tuh nggak menjamin kalau perasaan itu tuh menjamin untuk kita diselamatkan. Tetapi salah satu ciri yang seperti beberapa ciri yang seperti yang Kakak sampaikan itu diantaranya adalah mengakui dan juga melakukan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua juga itu adalah seluruh tujuan hidup kita itu semuanya itu kepada Tuhan gitu Kak. Aku setuju sih kalau itu dengan Kakak. Nah lalu Kak, gimana sih Kak kira-kira korelasi antara hubungan keselamatan dan dosa itu sendiri gitu Kak? Kan kita tahu nih kita sebagai manusia yang berdosa dan juga kita juga udah memperoleh keselamatan dari Tuhan. Nah kira-kira antara keselamatan dan dosa itu hubungannya itu gimana tuh Kak? Hubungannya ya? Hubungan mereka nggak baik kayaknya. Benar, karena dua hal yang berbeda. Betul ya, jauh sekali ya. Nah, tapi kalau kita mau lihat dari kacamata keselamatan di dalam konteks Alkitab ya, maka kita akan melihat orang-orang yang sudah benar-benar diselamatkan, yang sudah memenuhi ciri-ciri seperti yang disebutkan tadi, maka mereka adalah orang-orang yang punya hati Kristus. Hati Kristus itu kayak gini loh. Apa sih yang disebut sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan? Daud kan disebut orang yang berkenan di hati Tuhan tuh. Kenapa dia bisa berkenan di hati Tuhan? Nah, saya jadi teringat dengan satu tulisan yang disampaikan oleh seorang penulis bernama Charles Swindoll. Dia bilang begini, orang yang berkenan di hati Tuhan itu tuh hatinya, detak jantungnya itu irama dengan detak jantung Tuhan. Dia suka apa yang Tuhan suka, dia benci apa yang Tuhan benci. Dia melakukan apa yang Tuhan mau, dan dia menghindari apa yang Tuhan tidak mau. Itu orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan saya merasa, dan saya meyakini, orang yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan, mereka nggak keberatan untuk hidup berkenan di hati Tuhan seperti itu. Mereka akan menjauhi dosa. Mereka akan mencari apa yang Tuhan mau. Mereka akan melakukan apa yang Tuhan mau. Karena sekarang memang mereka sadar, mereka tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Mereka bukan lagi tawanan dosa. Mereka tidak harus melakukan apapun yang diminta oleh dosa. Mereka bisa kok untuk tidak melakukan dosa, begitu. Jadi ketika mereka hidup diselamatkan, hidup mereka pasti akan kontras dengan dosa yang sebelumnya mereka lakukan. Nah, sama seperti juga yang dikatakan oleh Bapak Gereja ya, Agustinus dari Hippo. Nah, dia pernah bilang kondisi hidup manusia itu ada di 4 stage. Dia pakai istilah pekare gitu ya, pose, pekare. Pose itu artinya kemungkinan, possibility. Lalu kemudian pekare itu artinya adalah dosa. Pekare ini nggak ada hubungannya dengan Pocari Sweat ya, nggak ada hubungannya. Oke. Lain ya. Nah, Agustinus dari Hippo ini bilang ada 4 stage manusia pada waktu diciptakan oleh Tuhan. Yang pertama adalah pose pekare, mungkin berdosa, tapi bukan berarti dia berdosa, tapi dia bisa loh berdosa. Ini adalah kondisi Adam dan Hawa sebelum kejatuhan dalam dosa. Jadi pada waktu mereka diciptakan, mereka punya free will, kehendak bebas, mereka bisa aja berdosa, tapi sebenarnya mereka juga bisa tidak berdosa. Tapi mereka memilih untuk berdosa.
berdosa. Setelah mereka berdosa, maka kondisi manusia ada di stage yang kedua, non posse, non peccare, tidak mungkin tidak berdosa begitu. Makanya itu tadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya pada waktu dengan Caleb ya. Setelah kita berdosa, semua kondisi manusia adalah dosa. Mau dia buat baik pun, ketika dia belum diselamatkan, itu semua adalah dosa. Kita sedermawan apapun, tapi ketika tidak diperhitungkan di dalam iman kita kepada Yesus, itu tetap dosa. Non posse, non peccare. Nah, tapi kondisi ini bisa berubah setelah apa? Setelah Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Maka posisi kita menjadi apa? Posse, non peccare. Mungkin untuk tidak berdosa. Nah, ini posisi kita sekarang. Setelah kita ada di dalam Yesus Kristus, kita bisa loh untuk tidak berdosa. Jadi setelah orang-orang itu diselamatkan, kita bisa loh untuk memilih saya tidak mau melakukan itu. Dan saya bisa tidak berdosa. Karena kondisi saya bukan lagi di bawah dosa. Tapi sekarang saya sudah diangkat. Jadi saya bisa milih untuk tetap di sini, tapi saya juga bisa milih untuk melakukan ini. Jadi saya posse non peccare itu bisa. Saya bisa tidak berdosa selama saya berani mendisiplin diri saya dan hati saya ya. Berani untuk berkorban kesenangan saya, kenyamanan saya pasti bisa tidak berdosa gitu. Nah, yang keempat ini adalah kondisi nanti setelah kita ada di dalam kekekalan, non posse peccare, tidak mungkin berdosa. Tapi itu terjadi setelah di dalam kekekalan. Nah, dengan 4 stage ini jelas dong antara keselamatan dengan dosa kita ada di stage yang ketiga, kita orang yang diselamatkan, kita bisa hidup tidak berdosa. Jadi itu yang harusnya kita kejar untuk membuktikan apa? Saya memang sudah warga kerajaan sorgawi. Saya harus hidup sesuai dengan aturan main kerajaan sorgawi. Saya nggak boleh lagi hidup menurut aturan saya. Tuhan bilang oke, saya oke. Tuhan bilang tidak oke, saya juga nggak oke. Itu kan sejalan jadinya seperti yang Charles Swindoll bilang tadi ya. Yang Tuhan suka dia buat, yang Tuhan nggak suka dia nggak buat. Nah, kalau orang udah diselamatkan dan mengerti besarnya anugerah Tuhan, ini nggak susah sebenarnya. Yesus sudah mati untuk kita cuma diminta taat sama dia, masa kita nggak mau sih? Iya kan? Nggak sesulit itu kan sebenarnya. Pikir tuh simpel sebenarnya. Betul. Cuman masalahnya kita mau ngorbanin kenyamanan kita nggak. Kan kadang-kadang dosa itu membuat kita merasa puas dengan sesuatu. Tapi ketika kita nggak berani lepasin itu, maka kita terus ada di dalam dosa. Berani aja keluar, pasti kita bisa kok sebenarnya. Gitu. Ya, jadi dari yang Sony tangkap nih Kak, jadi Kakak kan udah ngasih tahu tentang 4 tahapan nih, yang dan sesuai dengan yang Kakak bicarakan tadi. Kita ini sedang berada di tahapan yang ketiga gitu. Kita mungkin karena Yesus sudah datang menyampaikan kita mungkin bisa untuk tidak berbuat dosa Kak. Nah, tapi kan gini Kak, sebagai manusia kan tentunya manusiawi dong kalau misalnya kita tuh seringkali jatuh di dalam dosa, karena seperti yang Alkitab katakan kan roh memang penurut tetapi daging itu lemah Kak. Nah, jadi di sini nih Sony mau nanya nih Kak, kira-kira ada nggak sih kayak tips atau rumus-rumus melawan dosa yang mungkin bisa Kakak bagikan untuk kami dan juga teman-teman yang di rumah? Tips melawan dosa ya, aduh susah ya. Karena prinsipnya begini, saya orang berdosa, Sony orang berdosa, teman-teman kita orang berdosa, keluarga kita orang berdosa, kita tinggal di dunia yang berdosa. Akan sangat sulit buat kita memang untuk tidak berbuat dosa. Saya setuju itu. Saya orang berdosa, kamu orang berdosa, kita tinggal bersama orang berdosa, dan kita tinggal di dunia yang berdosa. Seolah-olah kalau kita jatuh ke dalam dosa itu adalah hal yang wajar. Oh, semua orang melakukannya, semua orang sama kondisinya begitu ya. Tetapi kondisi yang wajar ini tidak bisa dibenarkan. Memang betul kita harus punya tekad yang kuat untuk berjuang melawan dosa. Nah, satu hal yang perlu kita ingat dulu sebelum kita masuk ke tips ya. Satu hal yang perlu kita ingat dulu bahwa kemampuan kita untuk menang dari dosa itu bukan datang dari kita, tapi semata-mata itu juga adalah kasih karunia Allah. Makanya Allah memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus yang tinggal bersama kita, yang menemani kita dalam segala waktu. Bahkan dalam Alkitab jelas bilangnya Roh Kudus itu mengajar kita, menegur kita, dia memulihkan hubungan kita dengan Allah. Semua itu udah disediain. Ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita dan siap untuk membantu kita untuk bisa hidup di dalam pengudusan kepada Tuhan. Kita mungkin gak hidup benar di dunia ini. Mungkin. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena Roh Kudus itu bersama-sama dengan kita. Ini pegangan kita dulu, bukan karena saya, tetapi karena Allah beserta saya. Allah yang kudus beserta saya bisa memperjuangkan hidup kudus, saya pasti bisa. Nah, tetapi yang kedua memang tidak bisa dihindari, butuh kerelaan, pengorbanan dari kita. Pengorbanan apa? Pengorbanan akan kesenangan kita tadi itu sebenarnya. Kalau saya, saya masih senang nonton film porno misalnya, itu kan untuk kepuasan saya. Saya berani nggak merelakan kepuasan saya? Yang penting Tuhan seneng deh. Berani nggak? Kadang kenapa kita masih terus jatuh dalam dosa? Karena kita nggak berani merelakan itu. Yang penting Tuhan seneng. Ngomong di mulut sih iya, tapi dalam hati nggak bisa. Kenapa? Karena yang mau dipuaskan itu terus-terusan saya. Mata saya gitu kan ya, telinga saya, ego saya, yang pengen dikasih makan itu.
Nah, sebenarnya kemampuan dan kerelaan saya untuk menyerahkan kenyamanan dan kesenangan saya itu akan sangat memungkinkan saya hidup bersih di dunia ini. Rela enggak? Gitu. Nah, baru yang ketiga kita bicara seperti Yusuf. Yusuf pada waktu digoda oleh Tante Potifar ya. Saya yakin Tante Potifar itu pasti cantik. Dia pasti sangat menarik. Dia terawat. Dia itu istri seorang pemimpin loh. Dan waktu di Mesir itu kan rempah-rempah itu kan sangat terkenal begitu ya. Mereka itu sangat kaya, peradabannya dan sangat maju gitu ya. Orang yang mati aja bisa dimumi begitu tahan lama karena rempah-rempahnya. Nah, saya yakin sebagai seorang istri petinggi pasti dia terawat lah begitu ya. Dia cantik, dia sangat menarik begitu. Pada waktu dia menggoda Yusuf, Yusuf tidak tertarik sama sekali. Bahkan satu tips yang Yusuf kasih adalah dia lari. Nah, saya melihat Yusuf menceritakan dan mengajarkan kepada semua orang tidak ada seorang pun yang kebal dengan dosa. Jadi karena kita nggak kebal, lari deh, gitu, lari. Maka dari pelajaran ini saya sendiri berusaha untuk menghindari dosa dengan memberikan satu rumus yang saya pernah dapat dari dosen saya dan saya berusaha menerapkannya. Dia bilang begini, rumus untuk melawan dosa adalah 1 kali 1 kali 1 sama dengan dosa. Nah, perhatikan satu-satunya. Satu ini variabelnya apa? Satu adalah natur manusia berdosa. Satu yang pertama. Natur manusia berdosa udah ada. Dosa asal kan udah ada. Sejak manusia jatuh dalam dosa, memang itu sudah jadi ciri manusia. Saya berdosa, kamu berdosa, semua berdosa. Yang kedua adalah keahlian berbuat dosa. Keahlian berbuat dosa nggak usah diajarin. Semua manusia punya. Saya naturnya, betul. Makanya itu anak-anak nggak diajarin bohong, tapi bisa bohong. Itu keahliannya itu muncul sendiri, gitu ya. Penjahat jauh lebih pintar daripada polisi, karena otaknya jalan terus, gitu ya, mikirin yang jahat, gitu ya. Dan satu yang ketiga adalah kesempatan. Ada kesempatan untuk berbuat dosa. Maka natur ketemu dengan keahlian, ketemu dengan kesempatan pasti jadi dosa. Natur dan keahlian kita nggak bisa hindari, karena itu udah ada di dalam diri kita. Tetapi kesempatan bisa. 1 kali 1 kali 0, 0. Jadi gimana maksudnya? Seperti Yusuf tadi, lari dari dosa, hilangkan kesempatan. Kalau gara-gara kamu ada di dalam kamar, kamu sangat tergoda untuk nonton film porno, keluar dari kamar. Itu namanya kamu menghilangkan kesempatan. Kalau gara-gara kamu mau bikin skripsi, lihat punya orang, baca-baca punya orang, kamu jadi tergoda untuk ambil punyanya dia, oke, kamu beraniin diri, jangan lihat punyanya dia. Benar-benar berusaha untuk mikir sendiri. Kalau gara-gara kamu itu punya internet, terus kamu itu jadi suka browsing yang enggak-enggak, ngomongin orang, jadi gosipin orang di grup WA begitu ya, matikan aja internet kamu. Nggak mati juga kok kalau kamu nggak punya internet, serius kok. Kamu nggak akan mati gara-gara kamu nggak punya WA gitu, enggak kok, kamu masih bisa hidup kok. Tapi kamu akan mati kalau kamu terus melakukan dosa seperti itu gitu. Itu namanya menghilangkan kesempatan. Sehingga walaupun natur ada, keahlian ada, tapi kamu nggak punya kesempatan untuk melakukan itu, ya kamu nggak berdosa gitu. Nah, balik lagi kan akhirnya adalah masalahnya di mana untuk menghilangkan kesempatan. Kamu rela nggak? Kamu mau nggak serahkan kesenangan kamu demi Tuhan disenangkan? Nah, itu pertanyaan penting buat kita sih sebenarnya. Selama kita rela menyerahkan semua kesenangan kita, menyenangkan Tuhan, itu bukan sesuatu yang diangan-angan. Memuliakan Tuhan itu bukan satu tujuan yang hanya dipunyai oleh orang suci. Enggak, semua orang percaya bisa. Asalkan kita deal dengan konsep ini. Setuju banget sih Kak dengan apa yang Kakak sampaikan barusan. Jadi pada hakikatnya memang kita sebagai manusia tuh nggak bisa lari dengan yang namanya dosa. Karena ya seperti yang udah Kakak bilang tadi, yang pertama udah naturnya. Lalu yang kedua, keahlian itu bakal muncul dengan sendirinya akibat dari natur yang tadi kan. Tapi masih ada kemungkinan untuk lepas dari itu dengan yang ketiga tadi, kesempatan. Jadi kalau misalnya ada godaan datang kepada kita tuh harus merelakan kesenangan kita dengan ingat tujuan kita itu Tuhan, gitu kan Kak. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih, mungkin tips dari Kak Sonang bisa dipakai. Jadi rumusnya tadi apa Kak? 1 kali 1 kali 1 sama dengan dosa. 1 kali 1 kali 0. 0. Nah, jadi teman-teman, itu boleh banget tuh diterapin di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, oke. Jadi Kak, selanjutnya nih Kak, Sony mau nanya nih Kak. Karena kalau tadi kita udah ngomongin tentang keselamatan, kita juga udah ngomongin tentang dosa. Menurut Kakak, apa sih makna dari hidup yang diselamatkan dan keselamatan yang dihidupi itu? Nah, kalau kita bicara tentang makna keselamatan, lalu bagaimana kita benar-benar bisa menghidupi keselamatan ya? Saya pikir kita harus kembali kepada tujuan Tuhan menciptakan kita itu apa. Tujuan Tuhan menciptakan kita pada waktu awal ya, ada Adam dan Hawa pertama kali. Mereka diciptakan untuk bisa mewakili Allah di tengah-tengah dunia ini, mengusahakan semua alam yang Tuhan sudah berikan, supaya melalui apa yang mereka kerjakan nama Tuhan dimuliakan. Sebenarnya poinnya cuma itu.
Dan setelah kita ditebus, kondisi kita kan dikembalikan sebenarnya seperti mereka. Kita bisa seperti mereka, tidak berdosa kan. Dan kita bisa kembali mengemban mandat budaya yang Tuhan sudah berikan. Mengusahakan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah. Kita mewakili Allah di tengah-tengah dunia ini supaya melalui apapun yang kita kerjakan, nama Tuhan dimuliakan. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau orang sungguh-sungguh sudah diselamatkan dan hidup di dalam keselamatan, maka fokus mereka pasti akan kembali kepada tujuan Allah menciptakan mereka apa. Kalau tujuan hidup saya cuma untuk menyenangkan saya kuliah baik-baik supaya apa? Supaya saya bisa kerja baik. Saya kerja baik itu supaya apa? Supaya gajinya tinggi. Kalau saya gajinya tinggi, kenapa? Saya hidupnya nyaman. Kalau saya hidupnya nyaman, gimana? Saya senang. Itu berarti tujuannya saya. Kita belum kembali kepada yang Allah mau. Apakah salah punya pekerjaan yang baik? Tidak. Apakah salah punya penghasilan yang baik? Tidak. Tapi semua itu dipakai untuk apa? Supaya saya bisa bekerja bagi Allah lebih. Itu poinnya. Nggak boleh lepas dari itu. Kenapa saya mau menikah? Supaya pernikahan saya memuliakan Tuhan. Bukan sekedar kenapa saya menikah supaya tua saya nggak sendirian. Nggak seperti itu. Itu tujuan yang tidak berbeda dengan orang yang belum diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan itu tuh seperti yang Paulus bilang. Dia makan, dia minum, dia lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Bayangkan loh, dia makan dan minum aja. Ini kan urusan sehari-hari. Saya tinggal ambil, saya minum. Tapi saya harus ingat minum ini harus memuliakan Tuhan. Makanya hal ini sederhana. Kalau kita punya konsep ini, kita datang ke pesta pun ya kita nggak akan malu-maluin Tuhan. Ambil makan seabrek-abrek gitu, kayak orang nggak pernah makan seminggu misalnya gitu ya. Kristen ya, malu-maluin Tuhan banget gitu kan ya. Itu hal yang sederhana sebenarnya. Dalam semua hal kita akan tahu semua yang kita kerjakan itu untuk memuliakan Tuhan. Termasuk dalam hal-hal yang kelihatannya sepele sampai hal-hal yang kelihatannya begitu esensi, semua itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, kamu Westminster juga ngomong yang sama. Tujuan Tuhan menciptakan manusia itu cuma ada dua. Untuk menikmati Allah dan untuk memuliakan Allah. Jadi kalau kita tidak hidup seperti ini, kita nggak bisa mengatakan pada orang lain saya sudah diselamatkan. Kalau kita tidak hidup seperti ini, kita nggak bisa bilang sama orang lain saya sudah menghidupi keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi di dalam konsep keselamatan, saya ditebus itu tuh untuk Tuhan. Nggak boleh ada unsur diri saya lagi di dalamnya. Itu persis seperti yang Paulus bilang. Kalau aku hidup untuk Tuhan. Kalau aku mati, aku nggak takut, nggak ada ruginya. Karena waktu aku mati, itu aku menerima upah yang Tuhan kasih. Tapi kalau selama aku masih punya waktu hidup di dunia ini, aku harus hidup untuk Tuhan. Ini konsepnya apa? Ini konsep orang yang dalam pikirannya itu benar-benar Tuhan. Kayak tergila-gila sama Tuhan gitu loh. Tapi tergila-gilanya itu apa? Waktu dia makan, dia minum, dia ngapain pun, dia ingat, dia harus memuliakan Tuhan. Semua orang harus begitu. Betul, kalau semua orang sudah sungguh-sungguh di dalam anugerah Tuhan, nggak boleh keluar dari ini. Karena memang untuk tujuan inilah Tuhan tebus kita. Dia bayar kita dengan harga yang mahal, supaya kita kembali kepada tujuan dia ciptakan kita, memuliakan Dia. Nggak ada yang lain. Jadi gitu ya Kak, jadi pada hakikatnya tuh tujuan sebenarnya Tuhan menciptakan kita itu sebenarnya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah karena pada dasarnya dulu tuh Adam dan Hawa udah jatuh ke dalam dosa dan setelah itu manusia pun kayak berlarut-larut dalam dosa. Pada akhirnya Tuhan merelakan dirinya untuk ditebus, merelakan dirinya untuk datang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia supaya kita tuh balik lagi ke tujuan awal, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah jadi buat teman-teman semua, jadi sebenarnya makna dari hidup yang diselamatkan dan keselamatan yang dihidupi itu adalah dalam setiap kehidupan kita, hal terkecil maupun hal terbesar itu semuanya untuk memuliakan nama Tuhan, gitu kan Kak? Betul Pak, betul banget. Termasuk pacaran juga ya, pacaran memuliakan Tuhan. Makanya kamu nggak boleh terlalu ramah waktu pacaran, rajin menjamah maksudnya ya, nggak boleh itu ya. Itu tidak memuliakan Tuhan sama sekali. Nah kalau konsep ini melekat dalam diri kita, nggak pusing. Kamu mau di rumah, di tempat kerja, dimanapun, kamu pasti akan hidup baik di hadapan Tuhan. Nggak akan kemana-mana itu. Tapi kalau di rumah kamu baik, di gereja kamu baik, di tempat kerja kamu nggak baik, di sekolah kamu nggak baik, oh ada yang salah. Kenapa kamu bisa split gitu loh? Kenapa bisa hidup standar ganda seperti itu? Berarti konsep kamu masih salah. Luar biasa sekali ya teman-teman sharing kita pada hari ini. Jadi semoga melalui sesi sharing kita pada hari ini kita dapat memahami makna sebenarnya dari apa, yaitu hidup yang diselamatkan dan juga keselamatan yang dihidupi. Dan juga melalui sharing firman Tuhan hari ini, kiranya apa yang disampaikan dari Kak Sondang tadi dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan harapan dari saya, goalsnya sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada, dan juga kita dapat menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada gitu teman-teman. Nah kalau gitu hari ini sesi sharing kita tentang hidup yang diselamatkan dan dihidupi sudah berakhir. Terima kasih untuk Kak Sondang yang sudah bersedia mengisi acara kami dari sesi 1, sesi 2, sesi 3 sampai selesai pada hari ini. Terima kasih banget udah mau meluangkan waktu.
Dan untuk selanjutnya mungkin dari kakak ada pokok-pokok doa yang mau disampaikan? Mungkin ada yang Pokok doa ya. Untuk saya secara pribadi doakan supaya saya bisa tetap setia melayani Tuhan ya, dengan konsep-konsep yang sudah diajarkan, supaya kebenaran yang diajarkan bukan hanya sesuatu yang diajarkan tapi juga yang saya hidupi dan saya teladankan kepada orang lain. Yang kedua, doakan juga untuk pelayanan-pelayanan yang dipercayakan, supaya semua pelayanan-pelayanan yang dipercayakan fokus saya seperti tujuan tadi, belajar untuk hidup memuliakan Tuhan, bukan sekedar untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, mengerjakan pekerjaan Tuhan kan gampang ya, kerja ini kerja itu kerja buat Tuhan, tapi kalau hatinya tidak sungguh-sungguh untuk menyerahkan segala sesuatunya kembali kepada Tuhan, itu juga tidak benar begitu. Jadi doakan supaya saya selalu punya konsep yang benar, tidak main-main dalam pelayanan untuk Tuhan, dan benar-benar memberikan yang terbaik yang saya bisa untuk Tuhan. Itu aja. Oke, terima kasih Kak. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ninis. Wah, shalom semuanya. Shalom juga buat Kak Sondang. Makasih banyak ya Kak, karena udah mau jadi pembicara di kegiatan PIPA kali ini, udah mau berbagi apa yang kakak tahu, udah mau sharing tentang firman Tuhan di kesempatan kali ini. Makasih juga buat teman-teman karena udah masih mau stay untuk menyaksikan PIPA kali ini. Oke, untuk sekarang kita akan masuk ke doa apresiasi kepada pembicara. Dan tadi kakak juga sudah menyampaikan pokok-pokok doanya. Yang pertama, tetap agar kakak itu tetap setia melayani Tuhan. Dan yang kedua, berdoa untuk pelayanan yang kakak jalani gitu kan Kak. Oke, untuk itu, untuk teman-teman semua, kita akan berdoa kepada pembicara kita yang luar biasa, yaitu Kak Sondang. Saya akan membawa kita ke dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang terkasih, yang kami puji, kami sembah. Engkau Tuhan kami yang hidup. Kembali kami mengucapkan syukur ke tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, di mana pada saat ini, pada hari ini, pada detik ini, pada waktu ini, Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan kami kesempatan, kami dapat berkumpul di tempat ini, maupun kami dapat berkumpul di tempat kami masing-masing dalam menyaksikan PIPA kali ini. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan kali ini kami ingin berdoa secara khusus kepada pembicara kami, yaitu Kak Sondang. Engkau tahu Tuhan, Engkau telah memberikan berkat kepada Kak Sondang, Engkau telah memperbolehkan Kak Sondang untuk melayani Engkau Tuhan. Tetapi Tuhan, kalau boleh kami meminta, biarlah apapun yang akan dilakukan oleh Kak Sondang, bagaimanapun cara Kak Sondang melayani, biarlah itu sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan yang memimpin Kak Sondang, Tuhan yang memberkati ucapan Kak Sondang, Tuhan yang memberkati pikiran dan hati Kak Sondang. Tuhan Yesus yang baik, Engkau tahu bahwa banyak hal yang akan dilalui oleh Kak Sondang, banyak hal yang akan dilakukan Kak Sondang untuk melayani Tuhan, untuk melayani Engkau ya Tuhan. Walaupun Kak Sondang melayani kami jemaat, tetapi kami percaya tujuan Kak Sondang melayani itu yaitu hanya untuk memuliakan nama Tuhan, dan itu karena panggilan dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, beribu-ribu terima kasih kami ucapkan kepadamu karena Engkau masih memperbolehkan Kak Sondang hadir di tempat ini sebagai pembicara kami di sesi 1, 2, sampai 3 pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, jikalau boleh kami berdoa Tuhan, jikalau boleh kami selalu meminta, berilah kepada Kak Sondang, keluarga Kak Sondang, juga kepada kami semua yang ada di tempat ini, hati yang damai, umur yang panjang, serta kesehatan dan rezeki yang secukupnya. Tuhan Yesus yang baik, sebelum itu Tuhan, biarlah terlebih dahulu Tuhan mengampuni segala dosa-dosa yang kami perbuat, agar tidak terhalang kasih karunia dan berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami, yang akan Tuhan limpahkan kepada kami, terkhususnya kepada Kak Sondang. Tuhan, inilah akhir dari doa kami, tapi kami percaya Tuhan yang lebih tahu apa yang kami perlukan, Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik kepada kami percaya dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan mengucapkan syukur. Amin.
Oke teman-teman, dengan berakhirnya sesi doa apresiasi tadi, maka berakhir pula kegiatan kita hari ini, yaitu khususnya di sesi sharing kita yang ketiga pada hari ini. Terima kasih buat Kak Sondang yang udah bersedia hadir, baik dari sesi yang pertama, sesi yang kedua, dan sesi yang ketiga hari ini. Kiranya biar Tuhan yang membalas semua kebaikan kakak, biar Tuhan yang memberkati kakak, dan juga memberkati keluarga kakak. Oke, buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa nanti sore di jam 4 kita bakalan ada sesi sharing yang terakhir, yaitu tentang sesi kelompok kecil, dan jangan lupa untuk hadir. Dan berakhir juga, sudah kegiatan kita hari ini. See you. Bye. Kalau dariku, aku mulai bergabung dengan kelompok kecil itu di tahun 2019. Nah, waktu itu kemah itu ada suatu event namanya tuh Kemah Fellowship Camp. Itu tuh asik sih, seru banget.